A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah kami ni'amillati tafaddalna ilaina ala wa hiya bi ni'mati imanil islam bi ni'mati siyatil farad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jemaah yang kemuliaan, jemaah Tenaga Biru yang berbahagia, yang sama-sama kita insyaallah disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah perkenankan kita bisa berada di tempat yang mulia ini, di tempat di mana kita bisa sama-sama belajar menuntut ilmu. Insyaallah, di mana insyaallah para malaikat ikut bergabung dan mendoakan para penuntut ilmu dan kita masuk bagian di dalamnya. Insyaallah, itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Pribadi yang bersyukur adalah pribadi yang selalu berusaha menempatkan dirinya dalam posisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadi pribadi yang taat perlu ada proses yang harus kita tempuh, yaitu caranya dengan menuntut ilmu. Maka ada istilah awali dengan ilmu, tengahi dengan amal, akhiri dengan rasa cinta. Itu ya. Jadi kita harus awali dengan ilmu, ditengahi dengan amal atau perbuatan, diakhiri dengan rasa cinta. Karena ilmu ini adalah menuntun kita untuk menjadi pribadi yang benar. Jadi ilmu yang dimana ada gurunya yang mengajari kita, bukan Mbah Google saja ya. Mbah Google itu sebagai membantu kita, tapi Mbah Google itu tidak bisa dijadikan sebagai guru satu-satunya yang menuntun kita ke jalan yang benar. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia bukan makhluk hidup, tapi dia benda yang bisa membantu kita dalam kebaikan, tapi bisa juga dalam kejahatan, gitu ya. Jadi Mbah Google nggak punya rasa, nah itu ya. Dia nggak tahu bagaimana merasakan bagaimana antara hubungan seorang ayah dengan anak, gitu ya, nggak merasakan itu. Antara seorang guru dengan murid, dia nggak merasakan itu, Bu ya. Kalau seumpamanya dengan itu bahwa Mbah Google itu lebih pintar daripada kita sebenarnya. Namun di sini kita butuh rasa. Inilah yang harus kita gali Bapak Ibu yang kami muliakan dalam pelajaran kita dalam tazkiyatun nafas. Pada Rasulullah banyak kita bersalawat dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemarin jadwal kami juga sebenarnya, tapi mohon maaf kami lagi berada di luar Jambi, ada kebutuhan. Alhamdulillah bisa sampai sekarang bisa ngaji, itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kita akan membahas itu adalah konteks sekarang, yaitu dengan kaitan dengan kurban, yaitu tarikut takarrub. Nah, itu tarikut takarrubi, yaitu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan jalan seperti kurban. Itu ya. Itu yang akan kita dengan melihat konteks tazkiyatun nafas. Tazkiyah itu adalah mensucikan jiwa. Karena inti manusia itu pelit. Kembali ya, pelit. Kita ini pelit. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ayakunal mu'minu bakhilan, apakah orang beriman itu pelit? Kata Rasulullah, ya, kita ini orang pelit, Pak. Gitu ya. Saking pelitnya kita, banyak hitung-hitungan. Sanggup beli mobil tapi berkorban belum tentu sanggup, Pak. Sanggup beli motor tapi belum tentu sanggup berkorban. Itu Pak ya. Itulah contoh Pak ya. Bisa beli mobil Pajero, pajaknya 7 juta, itu Pak ya. Tapi berkorban 3 juta belum tentu, Pak. Padahal pajak setiap tahun wajib dan naik. Itu Bapak ya. Wallahu akbar. Betapa pelitnya kita ini Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang harus kita gali Bapak Ibu dari kita, bahwa kita sebagai hamba Allah tidak boleh perhitungan dengan Allah, tidak boleh kita hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dan lebih dan lebih, insyaallah. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita melihat cara mengikis, membersihkan dari sifat pelit kita ini adalah latihan. Itu Pak ya, latihan. Mungkin awalnya kita tidak banyak, pelan-pelan kita mungkin 100, 200, ya pelan-pelan Pak kita lakukan. Kita ini pelit Pak. Tapi sekarang banyak juga dengan wadah kebaikan melalui anak yatim, panti asuhan, menggunakan cara-cara itu dengan untuk meminta dana, duit. Nah, kita harus juga hati-hati. Itu ya.
Jadi kalau mau membantu betul-betul kenal, gitu Pak ya, jelas orangnya. Kalau kurang jelas, cari yang lebih jelas, yang lebih meyakinkan. Tidak mayuribuka ila ma la yuribu, kata Rasulullah, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Gitu ya. Artinya kalau kita betul kenal orangnya, baik, jelas, dia amanah, salurkan. Tapi kalau hanya sekedar sebagai tujuan mencari duit dengan atas nama agama, hati-hati. Itu ya. Karena sekarang semua celah dipakai Pak. Wajah malaikat itu Pak ya, tapi dalamnya iblis Pak. Gitu Pak ya. Itu harus hati-hati semua ini Pak. Jadi kita tidak boleh langsung terjebak. Karena iblis itu bisa berkamuflase gitu ya. Bisa berwajah kiai, bisa berwajah ustad gitu ya. Pakai sorban, pakai haji Pak, kopiah haji Pak. Tapi dalamnya ada unsur duniawi, unsur iblis. Nauzubillah. Ini termasuk hamba ini perlu hati-hati, itu ya. Karena jangan sampai menggunakan dalil agama demi tujuan kepentingan pribadi. Itu ya. Nauzubillah misalnya. Nah ini yang harus kita hati-hati. Apalagi masalah haji dan umrah itu, maka menggunakan ayat haji dan umrah itu pakai lillah. Coba kalau sholat nggak pakai, karena itu antara kita dengan Allah. Tapi kalau haji, walillahi ala nasi hijjul baiti, kan ayatnya macam itu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu semua pakai lillah. Karena ngurus haji dan umrah itu ada duit di dalamnya Pak, ada bisnis di dalamnya. Itu Pak ya. Kalau nggak hati-hati, bahaya Pak. Ada yang ngurus umrah Pak, gosong mukanya Pak ketika mati Pak. Karena duit jamaah dipakai Pak. Itu Pak ya. Hati-hati. Bisa juga jadi kebaikan. Gitu Pak ya. Maka menggunakan walillah. Saudara Pak Haji, saudara. Gitu ya, Masya Allah. Kodar para pembesar kita. Besar. Masya Allah. Itu Bapak Ibu, kita kembali melihat di sini. Jadi melihat diri kita sebagai hamba Allah adalah bukan menjadikan siapa-siapa, tapi kembali ke diri sendiri. Itu Pak ya. Karena diri sendiri itu, karena menasihati itu orang lain gampang Pak. Bu ya. Nasihati diri sendiri itu paling berat. Gitu Pak ya. Pada kita ngomongin orang, pada kita nasihati anak, sedangkan kita sendiri yang melanggar. Betul ya? Ayah, ibu aja, bunda yang melanggar. Gitu ya. Sedangkan kita sebagai nepati janji juga berat Pak, karena kita janji sama anak tidak bisa ditepati. Betul ya? Makanya yang suka janji sama anak. Karena kadang-kadang nak kalau hari libur kita jalan-jalan, ternyata pas hari itu ada acara, ada kesibukan, akhirnya nggak terlaksana Pak, ditagih itu Pak. Betul ya? Hati-hati dengan berjanji dengan anak, karena sering kita tidak menunaikan janji itu, maka kita dianggap berkhianat. Itu ya. Berarti orang tua kita tidak tepat janji. Betul ya? Hati-hati dengan itu Bapak Ibu ya, karena kita jadi contoh. Mereka itu figur kita itu, siapa itu anak kita jadi figur. Orang tua jadi figur. Anak kita akan melihat. Kalau orang tuanya suka merokok Pak, lihat kutu rokok di bapaknya itu diisap-isap itu Pak. Betul ya? Dia suka ngikut Pak. Orang tuanya suka ngopi Pak, lihat Pak bibirnya hitam itu Pak. Kan dicoba-coba nih itu Pak, enak atau enggak? Betul ya? Anak itu suka mencontoh Pak. Kalau kebaikan dia ikut. Orang tuanya sholat, dia jungkir-jungkir dia Pak. Betul Pak? Anaknya itu jungkir-jungkir itu. Ikut sujud dia. Ruku, ngoceh-ngoceh dia Pak. Itulah Bapak Ibu contohnya punya cucu gitu kan. Allahu Akbar. Itu gambaran-gambaran Bapak ya, kita kembali melihat di sini bahwa tarikut takarrub, jalan metode kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita harus ada perjuangan di dalamnya. Maka siapapun dia, kita sebagai seorang muslim harus kita berusaha diri kita sendiri diperbaiki. Yaitu dengan metode keimanan, rasa kecintaan, bagaimana kita mendapatkan diri kita untuk mendapatkan benteng keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau rasa cinta dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan inilah kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, itu dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqut taqarrubi, jalan atau metode pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang muslim yang menempuh suatu jalan. Kita contohnya Bapak Ibu mau ke sini Talaga Biru, kan ada yang ditempuh jalan. Tergantung dari daerah mana kita, Pak Haji dari Mandalo. Itu udah banyak lewat Jalan Timur itu.
Bisa juga kalau mau muter-muter kemana Pak. Tapi ada jalan gitu ya. Yang dari Simpang Kawat itu Pak ya, ada jalannya. Yang dari contohnya pasar ada jalannya. Untuk sampai ke sini itu kan ada jalan yang ditempuh untuk sampai dengan pakai wasilah, apakah mobil, motor, serat atau pakai ojek online. Itu Bapak Ibu ya, intinya sampai. Itu Bapak Ibu ya. Nah, itu contoh ya. Kemudian yaitu dengan melakukan perintahnya. Nah, perintah banyak Pak ya. Yaitu belum ada Allah, belum ada nas, ada di situ perintah. Nah, kita berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu ya. Jadi yang halal itu menenangkan, yang haram itu menggelisahkan. Jadi Bapak Ibu kalau mendapatkan sesuatu yang membuat Bapak Ibu gelisah, tinggalkan Pak. Tidak baik itu Pak. Tapi kalau menenangkan itu ukuran ya. Oh itu kebaikan. Contoh selesai sholat kan tenang Pak. Itu ya. Tapi kalau kita habis zalimi orang, kita nustain orang, pasti bergetar perasaan kita itu Pak. Ya Allah, aku zalimi orang gitu Pak ya. Itu Pak ya. Contoh-contoh Pak. Jadi sesuatu yang halal menenangkan. Itu Nabi yang memberikan seperti itu pengertian. Yang haram itu menggelisahkan. Apapun pekerjaan kita, ukur itu Bapak Ibu yang kamu lihatkan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mempunyai tempat yang sangat tinggi di sisinya, yaitu tempat khusus spesial. Itu ya. Dengan melalui ketaatan atau menjauhi dengan larangannya. Karena termasuk perintah larangan itu yang paling berat kita lakukan. Itu ya. Contoh jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Kita sendiri yang sering melanggar. Itu dah ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini surat Al-Waqiah, gitu ya. Was-sabiquna as-sabiqun ayat 10 ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Kita insyaallah Bapak Ibu yang sering baca surat Al-Waqiah ini sering lewat ini. Was-sabiquna as-sabiqun, siapakah orang yang terdahulu yang menjadi pemenang? Itu ya. Sabiqun itu kan orang yang menjadi pendahulu, orang yang menjadi pemenang, orang yang betul-betul lebih duluan. Itu Pak ya. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan melalui ketaatan, menjauhi larangan tadi. Nah, orang yang demikian mendapatkan surga yang sangat penuh kenikmatan. Itu ya. Masya Allah. Ini yang nanti kita akan jelaskan diuraikan Pak ya, dengan cara metode pendekatan kita dengan kita berikan contoh masalah kurban nanti. Kemudian haddatsana Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'di sifatis sabiqin. Jadi Nabi menjelaskan tentang sifat-sifat para pendahulu kita, yaitu orang-orang yang lebih awal. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha, Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala atadruna man sabiquna ila dhilli la yaumal qiyamah. Tahukah kalian orang yang sabiqun, orang yang menjadi pendahulu yang lebih awal mendapatkan naungan di sisi Allah di hari kiamat? Sahabat berkata, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi Allah yang dan Rasulnya lebih tahu. Kami hanya mendengarkan apa yang siapa sih yang sebenarnya. Nabi menjawab, alladzina idza a'taul haqqa qabbalu. Jika diberikan kebenaran, dia terima dengan lapang dada. Kita itu Pak, kadang-kadang kebenaran kita tolak Pak, karena merasa pintar lah, gelar kita lebih tinggi lah Pak, kita lebih kaya, ya nasihati kita orang remeh-temeh, betul Pak ya? Nah ini Pak, ini hamalin harus introspeksi diri Pak. Kadang sudah gelar itu tinggi Pak, sudah berderet-deret Pak, ABCD sudah hampir sampai Z Pak, itu Z sudah meninggal Pak. Itu Pak ya, itu Pak ya. Wah, kita dengar orang yang ini kayak anak kemarin sore gitu ya. Ini siapa? Anda siapa? Lu gitu ya. Betul Pak ya? Ada sifat kesombongan. Itu Pak ya. Ini as-sabiqun sifatnya adalah legowo menerima siapapun dia. Terima kasih banyak. Nanti ya. Anda adalah orang hebat. Itu ya. Maka apapun pangkat yang kita terima, derajat yang kita terima, selalulah rendah hati. Itu Pak ya. Tawadu. Itu Pak ya. Kita sudah mencapai gelar profesor Pak, rendah hati Pak. Karena termasuk hamba dengar dari sendiri guru besar bahwa rata-rata orang yang bergelar itu sombong Pak. Benar atau tidak ini yang ngomong profesor Pak. Itu Pak ya. Jadi orang mencari gelar itu kadang-kadang kesombongan yang kita dapatkan Pak.
Itu ya, nauzubillah misalnya. Kita sudah diberikan ini, hati-hati Pak. Itu Pak Bu ya. Karena itu iblis Pak, ujung-ujungnya Pak, talbisul iblis. Itu ya. Talbisul iblis itu pakaian iblis Pak, itu ya. Artinya ada sifat-sifat iblis yang kita pakai. Karena iblis kan nggak menerima Nabi Adam. Itu Pak ya. Disuruh sujud sama Allah, nggak mau. Dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Yang menyuruhkan Allah, yang menciptakan iblis. Itu Pak ya. Dia sendiri yang nggak mau. Itu pembangkang namanya itu Pak. Itu nama sebenarnya misalnya. Maka orang yang sombong tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Nabi mengingatkan bahwa orang yang sombong yaitu tidak akan masuk surga karena di dalam hatinya itu ada kesombongan, ada rasa besar. Membesar Pak. Dia merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih suci, lebih dekat, lebih banyak lah. Itu Pak ya. Nah ini merasa dia lebih gitu Pak daripada yang lain. Nah itu kesombongan Pak. Gitu Pak ya. Lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, pokoknya semuanya lah. Gitu Pak ya. Hati-hati Pak. Karena kita sebagai hamba Allah, kadang-kadang kita diberikan pelajaran oleh Allah. Yang berikan pelajaran kita adalah orang yang kita enggak anggap gitu Pak ya. Dia yang memberikan kita pelajaran kadang-kadang. Hati-hati kita sebagai hamba Allah harus selalu rendah hati. Maka sifat orang yang sabiqun adalah menerima kebenaran. Itu Pak ya, siapapun dari manapun datangnya diterima. Itu Pak ya. Qabbalu. Wa iza sa'alu bazalu. Kalau dia dimintai, contohnya dimintai siapa bapak ibu mau berkorban, umpamanya Pak ya. Tahun ini di masjid ini Pak, contohnya di masjid dekat kita ini atau di mana Pak, terserah gitu Pak ya. Kan ada semua di kita ada tempat kita masing-masing, mau di sini juga boleh dititipkan. Jika dimintai, dia selalu berusaha. Tidak mengatakan jangan, tidak. Saya berusaha, insya Allah. Karena kelihatannya orang itu tidak mampu, tapi dia berusaha. Itu ya. Itu sifat orang as-sabiqun. Masya Allah. Wahakaun nasa kahukmihim li anfusihim. Ketika memutuskan perkara kepada sesama manusia, dia mengukur dirinya sendiri. Dia mengukur seperti menghukumi dirinya sendiri. Betul apa ya? Seperti Rasulullah. Lau kanat Fatimatun binti Muhammad sarakat atau syarikat lakatatu yadaha. Seandainya putri Muhammad Fatimah binti Muhammad mencuri, akulah yang akan motong tangannya. Betul apa ya? Wah itu berat banget itu Pak. Kamu dari diri sendiri Pak. Dia menghukumi dirinya sendiri dan keluarganya. Itu Pak. Wah ini terbalik-balik hari ini Pak. Itu dia. Karena istilah Dajjal itu terbalik Pak. Jadi Dajjal artinya itu terbalik. Kebenaran menjadi bukan kebenaran. Itu ya. Hanya kebenaran didengar di pengajian. Itu Pak. Di kenyataan lain cerita Pak. Itu ya. Yang berkuasa duit Pak. Itu ya. Pokoknya MPW Pak, nomor piro wani piro Pak. Itu ya. Nomor piro wani piro. Itu yang berlaku Pak. Itu ya. Astagfirullahaladzim. Ini yang terjadi Pak. Bahkan mau naik haji pun bisa disogok-sogok Pak. Jadi bisa sampai ke sana tapi cara-cara licik Pak. Banyak terjadi itu Pak. Kali deh Pak. Nah berapa? Tak tambahin gitu ya. Yang penting lolos. Itu Pak ya bisa Pak. Itu Bapak Ibu yang kamu lihatkan. Mau menempuh cara apa bisa Pak. Itu ya. Jadi kelihatannya mau suci Pak ya. Akhirnya pas melontar jumrah Pak. Nah, pas melontar jumrah ada bisikan dari belakang, Pak sama-sama setan tidak boleh saling melempar. Nah, gitu kata Gus Dur, belum gitu Pak ya. Itu ya. Karena dirinya juga setan Pak. Lo melontar setan. Jangan sama-sama CS tidak boleh saling mengganggu ya. Itu Pak Bu ya. Itu sebenarnya itu anekdot yang sangat bagus untuk menasihati diri kita ini Pak. Betul Pak Bu ya? Allahu Akbar. Maaf Pak Bu ya, ini kemarin ini kita selalu menyampaikan gitu ya. Saya pernah ceramah masalah itu Pak. Itu Ustadz Umar itu kerja di instansi mana dia? Wah, saya mau dipindahin Pak, saya mau dimutasi Pak. Alhamdulillah saya pegawainya Allah Pak. Mau dimutasi rakyat biasa Pak. Itu ya, kalau saya pada di instansi lah langsung pindah lah itu Pak. Dia orang berpengaruh di Jambi ini Pak. Gitu Bu ya.
Apa kata dia? Pindah Pak. Bertekuk lutut Pak, yang nomor satunya di Jambi Pak. Itu ibu yang kamu muliakan. Itu setelah rumah itu tinggal di mana itu? Dia di mana? Wah, sudah nyatro nih Pak. Merasa mungkin kurang nyaman Pak. Karena saya menyampaikan apa adanya Pak. Itu Bu ya. Padahal saya nggak sebut orang Pak, nggak sebut. Itu Bu ya. Nggak sebut Pak. Gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam kebenaran. Gitu ya. Walaupun pahit Pak. Itu Bu ya. Insya Allah. Kita kembali melihat diri kita sebagai hamba Allah, bahwa ketika menghukumi, dia menghukumi sepertinya dirinya sendiri, gitu ya. Jadi al-muqarrabun adalah as-sabiqun, dia selalu terdahulu kepada keimanan, keikhlasan, ketaubatan, ketaatan, ketakwaan, keistiqomahan, semua kebaikan dia selalu lebih awal. Masya Allah, pergi sholat berjamaah awal, dia wah ini luar biasa Pak ya, karena yang termasuk doa kali para malaikat kan orang yang menunggu sholat. Gitu Pak, yang kita pada umumnya Pak pada asam baru ke situ. Itu ya. Sebenarnya boleh-boleh galau Pak ya, tapi lebih utama gitu ya Bapak Ibu yang kemuliakan. Sekarang kita lihat ayatnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ya 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mengajak, yad'una mengajak, dia arti mengajak, berdakwah ya, mengajak. Dia bertaguna mencari ila rabbihimul wasilah, mencari Tuhannya. Kalau kita mau menghadap Allah, ada namanya wasilah. Contohnya naik ke tanah suci kan wasilah. Betul ya? Tawaf. Bukan Ka'bah yang disembah, betul ya? Wah, ini orang Islam kok pergi ke sana jauh-jauh buang-buang duit, Pak. Betul ya? Kan itu ada tokoh nasional itu, Pak. Tak salah Bung Tomo. Itu orang Islam itu aneh, itu Pak ya. Pergi haji buang-buang duit Pak, betul ya? Banyak mahal Pak biayanya. Kan buang-buang duit Pak kalau hitung-hitungan dunia Pak ya. Jadi kami ketemu kemarin ada kawan ini, Masya Allah. Beliau naik ke tanah suci, fasilitas lumayan mewah, lebih 300 juta, berenam Pak, karena dia anggota dewan Pak. Ya lebih 2M Pak Ustaz. Oh keren Pak dia. Luar 2M. Mahal juga ya Pak dia. Itu kalau beli rumah Pak, udah keren loh rumahnya itu Pak. Itu lebih. Tapi naik tanah suci Pak, kelihatannya buang-buang duit sekeluarga gitu. Itu Pak ya. Kita dengan Allah kan gak ada hitung-hitungan. Itu Pak ya. Karena janji Allah kalau orang beriman pergi ke Baitullah, Allah gantikan lagi Pak. Bahkan lebih banyak lagi. Itu Pak. Tidak usah takut ke Baitullah Pak. Cuma kita sebelum sampai ke sana kita biasanya agak ragu. Seperti berkorban Pak. Ini wasilah yang berkorban. Sebelum berkorban itu banyak kebutuhan, ada yang mau dibayar lah, inilah itu. Rasanya kayak nggak cukup untuk berkorban. Betul ya? Itu gambaran diri kita ini, pelitnya kita ini. Ini mana saya diri sendiri Pak. Itu ya. Ya Allah, sama dengan mau umrah atau haji itu. Ya Allah, banyaknya rasanya mau duit lewat, ini ya Allah cukup nggak sampai ke sana. Ada kawan Pak, karena saking nekatnya naik ke tanah suci. Itu biar seorang tokoh di sini Pak. Dia kepingin dia naik ke tanah suci, tapi bagaimanapun caranya, alhamdulillah sampai Pak. Ditanya, Ustaz, jadi uang jajannya ada nggak Pak Ustaz? Nggak dapat, nggak bawa apa-apa Pak. Intinya uang tiket deh Pak. Mak nekat nian, tapi hidup juga Pak. Alhamdulillah. Itu ya. Kami dulu sebagai mahasiswa dari Suriah ke Mekah itu kan lewat negara Jordan itu Pak ya. Ya pas-pasan Pak. Ya, modalnya ya walau enggak cukup untuk nyewa hotel enggak cukup Pak. Ya hidup entah berantai itu Pak ya. Di masjid di mana Pak. Tapi banyak rezekinya ternyata Pak ada lagi. Nah, sini. Ini kan banyak kenalan Pak. Itulah silaturahim. Akhirnya saya dibawa ke hotelnya Pak. Tidur makan gratis Pak. Karena jamaahnya sudah pulang. Nah, ganti aja itu Pak. Masuk ke situ. Allah, dapat fasilitas mewah Pak. Kalau sudah waktunya masuk keluar lagi. Ya namanya nama siswa Pak ya. Itu Pak ya belum punya ini kemana aja jadi gitu Pak ya. Masya Allah. Jadi juga Pak banyak orang baik ternyata. Maka kalau kita menempuh cara Allah, nggak usah pusing masalah rezeki itu, nggak usah pusing Pak. Allah kasih itu Pak ya. Allah kasih cara itu. Pokoknya nggak usah takut. Cuma manusia itu sebelum melakukan tindakan banyak ragunya. Itu ya, itu yang harus dihilangkan. Karena penyakit ragu itu luar biasa
dalam diri kita, jadi nggak. Bismillah. Kesempatan itu belum tentu datang berikutnya, Bapak Ibu. Sama dengan kita tadi berkorban itu belum tentu kita diberikan umur berikutnya. Itu Nabi ya. Makanya berlomba-lomba Bapak Ibu, jangan sampai kita dipelit Bapak Ibu. Siapa yang memberitakan orang berkorban menjadi wasilah pendekatan diri kepada Allah, yang punya kemampuan cukup duit di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah cukup Pak untuk hidup, maka yang bersangkutan itu harus berkorban. Apalagi sudah kiri kanan ada fasilitas mewah, itu dapat cukup, gaji pun cukup, itu Pak yang. Apalagi sudah keluar SKB P3K-nya Pak, kan lagi viral Pak, P3K. Itu Pak ya, yang baju putih itu Pak, keren itu Pak. Lumayan Pak, itu Pak ya. Pokoknya Pak ya. Karena hukum berkorban itu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Itu Pak ya. Kalau sunnah, kalau kita punya kemampuan dan kita nggak ada niat-niat tertentu, ya karena Allah aja. Itu Pak ya. Maka yang bersangkutan silakan berkorban dan itu boleh dimakan. Tapi kalau sudah berkorban, insya Allah kalau saya diangkat menjadi P3K tahun ini, terbukti ternyata Pak keluar SK-nya Pak. Nah itu, maka wajib berkorban yang bersangkutan. Tapi tidak boleh dimakan hewan kurbannya Pak. Kenapa? Itu nazar. Nazar itu utang. Masa kan utang dimakan Pak? Tidak boleh. Itu hukum fikihnya Pak ya. Itu Bapak Ibu yang kamu lihatkan. Jadi siapa tahu Bapak Ibu dapat keluarga atau gimana yang sudah P3K, dapat gaji bulanan lumayan, ada yang mungkin sampai 5 juta, 6 juta, itu dah ya. Macam-macam lah, mungkin 3 juta, 4 juta terserah bersangkutan. Itu lebih ya. Ustaz ada cukup itu Pak Ustaz. Kata cukup itu tergantung masing-masing. Betul dah ya. Duit banyak, kalau nggak mencukup merasa cukup, udah habis, nggak cukup Pak. Tapi kalau duit segitu-gitunya Pak cukup Pak. Kami pernah ketemu pegawai rendahan Pak, ASN lah, tapi yang termasuk golongan rendah lah, suami istri, naik ke tanah suci Pak. Kok Bapak miso? Gaji jauh daripada layak gitu. Dia jadi saya Ustaz tinggi. Tapi alhamdulillah pandai mengatur keuangan. Ternyata manajemen keuangan itu penting gitu ya. Oh ini bab untuk haji. Oh ini ada bab untuk mungkin sekolah anak, bab untuk kehidupan sehari-hari itu ya. Bab untuk dana mendadak itu ya. Itu penting loh Pak Bu, jangan dicampur aja Pak. Karena kalau enggak habis kalau-galonya. Duit banyak pun selesai. Ada itu kita lihat nih, viral juga hari ini, ada seorang gadis ya, nabung itu ya. Sejak kecil, sejak muda dia selalu menabung, alhamdulillah tahun ini dia naik ke tanah suci. Itu Bu ya. Karena nabung Pak. Itu Bu ya. Untuk menjadi haji gitu ya. Allah Akbar. Semuanya udah kasih calon. Allah Akbar. Sekarang kita lihat lagi. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah itu adalah perlu wasilah. Wasilah. Ila rabbihimul wasilah. Ayyum aqrabu, siapakah di antara mereka yang paling dekat? Wa yarjuna rahmatah, dan mengharap rahmat Allah. Jadi kita melihat anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Contoh ya Pak ya. Kan memperebutkan gitu ya. Pasangan. Kan pasangannya Qabil kan jelek Pak. Cantik. Kalau pasangannya Habil jelek. Itu kan kawin silang. Hukumnya waktu pertama gitu ya. Nah, Qabil ini nggak terima. Itu ya. Dia merasa menolak. Nah, ini pasanganku jelek. Itu ya. Habil bagus pasangannya, itu ya. Tapi hukum Allah. Maka Nabi Adam dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum bahwa kalian pergilah suatu tempat, apa usaha kalian, persembahkanlah kepada Allah. Itu ya. Yang terbaik itu ya, untuk mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan ridhonya. Siapa yang diterima doanya? Akhirnya Habil adalah peternak. Itu ya, peternak. Kambing atau kibas ya, seperti domba atau kibas Pak itu ya. Itu kan sejenisnya itu, kambing, domba, biri-biri itu Pak ya. Beliau peternak itu. Sedangkan Qabil saudaranya itu adalah petani. Itu Pak ya, petani. Habil mempersembahkan hewannya yang terbagus, yang tercantik. Pokoknya yang paling bagus. Karena hanya kepada Allah.
tanda kalau hewannya yang diterima atau pendekatannya dia kepada Allah diterima, maka ada api turun, diangkatlah yang dipersembahkan itu. Sedangkan Habil, bukan, maksudnya Qabil, mempersembahkan yaitu hasil pertaniannya yang busuk-busuk, Pak. Berarti kita ini bersedekah sudah nggak baju nggak layak, Pak. Itu ya, buah-buahan yang tidak layak dikasih, Pak. Sudah nggak butuh, baru itu yang dikasih kepada Allah, nggak diterima, Pak. Akhirnya si Qabil ini merasa dendam, benci gitu, Pak, sama saudaranya sendiri. Masakan diterima, aku ndak. Itu, Pak, ya. Berarti yang benar karena Habil. Itu, Pak. Disitulah cikal bakal terjadi pembunuhan. Itu, Pak, ya. Coba di dalam suratul Maidah itu ada. Sampai pas mau menguburkan juga bingung, Pak, gimana caranya ini digotong terus itu saudaranya. Akhirnya ada burung gagak yang ngajarin dia, Pak. Yang ada satu gagak mati di tanah itu dibuka-buka kemudian dikuburkan. Ternyata burung gagak lebih pintar daripada saya. itu dia bandingkan itu dalam Al-Quran itu. Itu contoh, Bapak Ibu, ya. Inilah pendekatan bahwa kita berkorban, maka berkorban itu hewan yang kita mau persembahkan yang terbaik, tidak boleh cacat, Pak, karena Allah tidak akan terima hewan kurbannya. Dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW, yaitu buta sebelah, jadi harus sehat matanya dua-duanya, Pak. Itu, Pak, ya. Kemudian kena penyakit tertentu, ada kan hewan biasa kena penyakit, harus sehat, Pak. Kemudian pincang, dia harus normal, Pak. Dari cacat memang dari seumur hidup, Pak, ya. Ustaz, bagaimana Ustaz? Pas di atas mobil dia kena paku, Pak Ustaz, cacat dia. Gimana itu? Kan dia nggak pincang awalnya, Pak, ya. Dia ini cacat awal hidup. Tapi kalau bisa memang cari yang terbaik, yang sempurna. Kemudian kurus kering kerontang, sehat matanya, nggak kena penyakitan, itu tidak pincang, tapi kurus, Pak. Apa yang dimakan, Pak? Betul, ya. Walaupun sebenarnya Allah tidak mendapatkan daging dan darah yang kita korbankan, melainkan ketakwaan, tapi mempersembahkan harus yang terbaik. Betul, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak, kita mendapatkan suatu kebaikan yang kita berikan itu sebelum kita memberikan yang kita cintai. Itu, Pak, ya. Yang kita cintai. Nah, itu yang terbaik. Itu, ya. Maka berkorban ini adalah betul-betul kita yang Allah titipkan, harta itu kita memberikan. Hewan yang disyariatkan sudah jelas, Pak, ya. Itu onta, sapi atau sejenisnya, kerbau, kambing atau sejenisnya, mungkin dengan biri-biri, domba dan sebagainya. Itu, Pak, ya. Atau kibas, itu sejenisnya semua itu, Pak, Bu, ya. Yang kita kenal sekarang kan domba, Pak, ya. Kambing, umumnya kambing. Saya Ustadz pengusaha angsurwo, gitu ya. Angso, nah itu nggak masuk kategori, Pak, ya. Jual angsonya, beli kambing. Itu, Pak, ya. Itu, Pak, ya. Saya pengusaha peternak ayam terbesar di Jambi. Nah, jual ayamnya, belikan hewan ternak. Itu, Pak, Bu, ya. Baru gitu, Pak, ya. Sebanyak apapun kalau berkorban harus standar SNI. Itu, Pak, standar nasional Islam, Pak. Itu, Pak, ya. Bukan standar nasional Indonesia, Pak, ya. Nah, itu, Bapak Ibu, ya. Kita kembali dikit lagi, Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, kemudian wa yakhafuna adzabah. Jadi orang yang dengan melakukan suatu pendekatan kepada Allah melalui wasilah, orang mengharapkan rahmat Allah, dia takut terhadap azab Allah. Itu, Pak, ya, azab Allah. Jadi kalau pelanggaran yang kita buat kan takutnya ada azab Allah. Itu, Pak, ya. Nah, manusia kan banyak melanggar dengan kaum gay, kaum homo dan sebagainya. Segala maksiat dikerjakan. Kan itu mengundang galau, Pak. Itu, Pak, ya. Nah, itu. Inna adzab rabbika kana mahdura. Sungguhnya azab Allah itu sangat mengerikan. Itu, ya, perlu kita hindari sebisa mungkin. Sekarang kita lihat di sini, Bapak Ibu, bahwa orang yang sebagai hamba Allah mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ibadah ini perlu ada 3 hal yang kita lihat di sini dalam ibadah. Ada ibadah hati, ada ibadah badan, ada ibadah perkataan. Itu, Bu, ya. Kalau kurban termasuk ibadah perbuatan. Itu, Pak, ya. Action. Itu, ya. Sebenarnya kalau kita sudah berniat dapat pahala, Pak.
insya Allah dengan hati sungguh-sungguh saya akan berkurban. Ternyata nggak melakukan, Pak. Berarti nggak jujur, Pak. Karena jujur itu harus jujur niat, jujur ucapan, jujur tekad, jujur perbuatan. Sampai selesai pelaksanaan itu. Itu loh, ya. Ibadah hati yaitu dengan selalu mengucapkan kalimat tauhid, zikir. Itu Pak ibadah hati, gitu ya. Jadi hati itu kembali. Ibadah lisan ya dengan pengucapan, pembuktian, Pak. Maka iman itu tasdiqu bil qalbi, iqrarul lisan, al amal bil arkan. Berbuat dengan anggota tubuh. Nah, sekarang kita lihat ibadah badan atau perbuatan. Ya, contohnya sholat, zakat, puasa, haji, nah itu dan lain-lainnya termasuk ibadah ini dan ibadah sunnah. Sebenarnya kurban itu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Itu Pak ya. Sunnah tadi kalau kita diberikan titipan rezeki, kecukupan, maka kita berkorban. Itu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah punya nazar, itu wajib jadi hukumnya. Itu Pak ya, saya punya gini, saya harus berkorban, maka yang bersangkutan harus berkorban. Itu Bu ya. Sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu yang kami muliakan, dari hadis ini dari Rasulullah SAW dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaqul azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adili waliyan faqad asantu bil haqq. Siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mengizinkan dirinya untuk berperang dengan aku, kata Allah. Siapakah mereka itu? Yaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Hati-hati orang yang hamba Allah yang soleh kita musuhi, ulama yang kita musuhi, itu sama halnya memerangi Allah. Itu ya. Nah, contohnya kita mendekatkan diri dengan berbagai amalan. Dan apa yang mereka cintai, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan kewajiban-kewajibannya. Wa ma yazalu abdi bittaqarrubi ila Allah. Seorang hamba selalu membiasakan dirinya taqarrub ilayya. Nah itu taqarrub kepada aku dengan sunnah-sunnahnya. Itu ya, kan kita wajib ada sunnah-sunnah juga kita kerjakan, termasuk tahajud. Itu ya, duha dan seterusnya. Fa iza ahbabtuhu, bila aku mencintainya, kata Allah, kuntu sami'ahu allati yasma'u bi. Aku dengarkan apa yang terlontar dalam batinnya. Hati-hati firasat orang beriman yang dekat dengan Allah. Dia sedikit saja. Jadi kami ada keluarga pengurus travel umroh haji. Ustaz, saya takut para jamaah haji atau umroh, dia ngangkat tangan dikit, merasa terzolimi dari saya, hancurlah saya Pak Ustaz. Gitu ya. Hatinya. Karena kita nggak tahu hati Pak. Terlebih kalau dia sudah begini-begini, Allah yang akan membela langsung. Betul ya? Ustaz, ada juga orang yang disolim belum juga dapat. Tunggu aja waktunya Pak. Hidup ini kan ada waktu. Gitu ya? Ada yang disegerakan, ada yang sedang, ada yang diakhirkan. Itu Bapak Ibu yang kamu lihatkan. Wa basarahu allazi bi basari. Apa yang dia lihat, apa yang ini dia aku lihat. Jadi aku pokoknya melihat apa kebutuhan dia. Itu Bu ya. Wa yadahu allati yabtishu biha, apa yang dia pegang, apa yang dikerjakan, aku bisa melihatnya. Wa rijluhu allati yamshi biha, dia berjalan kemana, aku tahu. Contohnya Bapak Ibu datang ke Talaga Biro, betul Bu ya, dengan motornya, dengan kendaraannya datang ke sini Pak. Aku lihat itu. Kemudian wala in sa'alani la atainahu. Jika dia meminta, aku akan kasih. Kata Allah. Allah janji itu Pak. Kemudian wala in ista'azani la u'adzibannahu la u'idanahu. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi dia. Itu dia. Kepada siapa lagi kalau kita enggak minta kepada Sang Pencipta. Itu Bu ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Itu Bu ya. Hadisnya kuat banget itu Bu ya. Jadi hati-hati orang yang soleh, orang yang selalu dekat dengan Allah, dengan melalui kurban kah, melalui ibadah-ibadah yang lain, itu akan menjadikan dirinya dia dekat sekali dengan Allah. Dia sedikit saja begini, Allah bisa terima. Itu Allah bisa dengar. Itu ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah bagian orang yang
insya Allah tahun ini bisa berkurban, menjadi pendekatan diri kepada Allah. Itu ya, hewan yang disyariatkan, itu yang kita sebutkan. Dengan umur, kalau sapi ya 2 tahun masuk ke 3, kalau kambing biasanya 1 tahun atau lebih. Dengan syarat biasanya gigi depannya sudah tanggal, gitu Pak ya, bukan nabrak tembok Pak ya. Itu ya. Nah, dikejar kambingnya Pak, nabrak tembok, giginya tanggal, itu bukan gitu Pak ya, memang sudah tanggal, memang alami Pak ya. Biasanya peternak paham itu Pak ya. Masya Allah, biasanya itu kalau hewan, kalau sehat, nampak bulunya segar nengoknya Pak, berkilau, gitu Pak ya. Kau tahu, kamu ini kan peternak Pak. Jadi petani dengan peternak berbeda Pak jiwanya. Semuanya punya kelebihan. Kalau petani itu biasanya agak kasar, karena dia selalu mencangkul gini, wah itu agak kasar. Sedangkan hewan itu kapan dongkol, hewan ternaknya juga dongkol Pak. Itu Pak ya. Harus kita penyayang, kayak orang yang suka kucing gitu Pak ya. Kalau bapak ibuku marah-marah juga dia. Betul Pak ya. Karena orang yang peternak itu penyayang, itu seperti Habil, dia penyayang Pak. Apakah salah petani? Enggak salah Pak. Karena pekerjaan yang terbaik kata Rasulullah termasuk petani dan pedagang. Itu ya. Tapi ya amanah Pak ya, yang jujur. Itu ya. Bukan jujur modal maksudnya Pak ya. Jujur apa nanya, inilah yang kami jual. Inilah yang kami inginkan seperti ini. Itu Bapak Ibu yang kamu lihatkan. Masya Allah. Sekarang kita melihat di sini supaya nanti nggak terlibat polemik terlalu ke dalam masalah hewan ternak, hewan kurban. Itu Bu ya. Waktu berkurban itu adalah dari sejak selesai sholat 10 Zulhijjah, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kemudian menyembelihlah. Itu Pak ya. 4 hari waktunya. 10, 11, 12, 13. Masuk waktu asar. Jadi waktunya panjang. Waktu yang abdal ya pas hari hani itu. Tapi kalau hari Jumat hari hani biasanya hari Sabtu. Itu apa ya? Waktunya panjang Pak ya. Karena kita ini berdarah-darah. Pada panitia. Saya ditanya tadi malam di sini pengajian Mahabbatullah. Ustadz, bagaimana ini kupon panitia biasanya dapat lebih? Itu ya. Kan ada kupon peserta kurban, ada panitianya, ada yang berhak yang menerima saja 1 kupon. Kalau panitia 2 kupon. Kalau dia pesertanya yang berkurban bisa 3 kupon Pak. Betul Pak Bu ya? Bagaimana hukumnya dapat lebih hewan itu? Kita harus tengok. Kalau dia mengatakan bahwa itu dagingnya itu sebagai upah, itu tidak sah kurbannya itu. Bagaimana caranya yang terbaik? Panitia ketika ada peserta yang berkorban, kan itu kan dibagi 3 sebenarnya intinya, dibagi 3. Sepertiga orang yang berkorban, sepertiga orang miskin atau orang yang susah, sepertiga tetangga-tetangga walaupun dia kaya. Yang penting dia tetangga Pak, mau muslim tidak muslim sebenarnya Pak, tapi diutamakan muslim. Itu Bu yang kamu lihatkan. Nah itu kan bisa berbagi Pak, kalau masalah ini daging. Itu Bu yang kamu lihatkan. Nah, dengan melihat ini, maka panitia harus ngomong, Pak, nanti ini kan ada kuponnya lebih. Ini ya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa kami sebagai peserta yang berkorban, karena kita yang punya Pak awalnya, menghibahkan kupon 1 itu untuk panitia, bukan gajinya. Itu Pak ya. Tapi kapan dianggap gaji, itu enggak sah kurbannya. Itu Pak ya. Tapi mengatakan bahwa menghibahkan atau mensedekahkan kepada panitia. Ini kan yang punya dulu Pak yang ditanya. Oh, kata peserta kurban aku tak rela itu Pak Ustaz. Nah, ini panitia yang nggak mau gawe Pak. Nah ini kok masih hidup ini kan Pak. Nah ini siapa yang mau gawe Pak? Ini kurang ikhlas kayaknya Pak. Harus dapat lebih gitu ya. Nah, ini harus dilihat di sini dengan baik-baiknya Pak. Itu Pak ya. Yang menjadi polemik selalu itu adalah kulit sama kepalanya. Dijual atau tidak? Betul Pak ya. Yang biasanya yang dapat kepalanya, tukang jagalnya. Kadang-kadang itu tukang jagalnya dilebihkan lagi lehernya supaya banyak dagingnya Pak. Itu saya dapat info Pak. Wah yang benar aja Pak Haji. Kami dapat berbagi informasi Pak. Nah, setelah nanti kita tanya yang menjadi peserta berkurban, Pak nanti Bapak saya hibahkan nanti kepada contohnya nyembelih, nggak boleh jadikan sebagai upah Pak, kan nggak saya tuh kalau jadikan upah itu, karena tukang jagal itu sebenarnya ada upahnya tersendiri. Maka contohnya 3 juta sebenarnya itu bisa dialihkan sebagian itu beli tali, beli sangke, beli ini, mungkin sebagian daripada upah yang menyembelih itu. Sebenarnya yang paling berhak menyembelih itu adalah peserta yang berkurban itu. Nabi kan berkurban dengan dirinya sendiri, beliau menyembelih sendiri kan, tapi kita kan ke ahli galau Pak. Betul Nabi ya. Kalau ahli galau silakan lah. Jadi sekarang
organisasi Juleha, bukan Zuleha, Juleha, juru sembelih halal. Nah, itu ada itu Pak di Jambi ini Pak. Juleha kan ada, juru sembelih halal. Ada pelatihannya Pak. Itu ya. Silakan menghubungi para ustadz yang bergabung di Juleha. Bukan perempuan Pak ya, bukan, juru sembelih halal. Itu Bu ya, kan ada kelompoknya. Masya Allah. Itu Bu ya. Kalau Pak Ustadz biasa nggak nyembelih, pernah lah, tapi aku rasanya nggak tegaan Pak nyembelih hewan itu. Saya aku gorok-gorok lehernya Pak. Kalau masih ada yang lain silakan, tapi kalau nggak ada yang lain, Bismillah. Nah, aku tak tegaan Pak, saya nyembelih itu nggak tegaan banget Pak. Ngeri-ngeri Pak nengoknya Pak. Tapi namanya sesuatu ibadah, betul Pak ya? Itu Bapak Ibu yang kamu lihatkan. Allahu Akbar. Jadi bagaimana kepalanya kalau dihibahkan oleh si peserta yang berkorban, kami hibahkanlah kepada tukang jaganya atau siapa, Pak RT kan itu. Siapa Pak? Nah, yang bisa ngolah kepalanya, boleh Pak. Tapi sebenarnya itu bisa dibagi tiga kalau bisa. Atau kulitnya, ini yang jadi masalah, kulitnya paling berat. Itu Pak ya. Karena tidak semua orang pandai mengolah. Kalau orang kita pada umumnya bisa buat pujange Pak, kalau pujange gitu ya. Masakan paling enak. Karena kalau orang kita pada dari ujung rambut sampai ujung kaki berguna semua. Betul Pak ya. Masakan terakhir buat itu masakan Padang. Pulang kampung makan di Bundakan doang. Gitu ya. Pas lah itu ya. Masakan Padang juga enak Pak dia. Masyaallah, alhamdulillah. Nah, tapi ya terkenal Padang Pak. Nah, itu ya. Tapi di Padang terkenal juga warung Padang Pak dia. Warung Padang. Enggak ada Pak. Pak, daerahnya Pak, saya pernah nanya orang Madura. Kan Madura itu terkenal dengan sate Madura. Ada nggak namanya di situ, Pak? Sate Madura di Madura? Enggak. Ya kan tempatnya. Belum dia repot juga. Kalau sudah keluar daerah baru dia menjadi Madura. Gitu Pak. Warung Padang, warung apa namanya, supermarket buka 25 jam. Buka sampai hari kiamat, setengah hari. Beda aja Pak. Itu lagi viral juga Pak. Itu orang Madura keren Pak. Itu loh Bu ya. Nah ini contoh-contoh aja Pak. Jadi kulitnya ini yang jadi polemik. Kalau memang ada yang bisa mengolah, dia menjadi berhak menerima, ya silakan diambil. Atau mau dimanfaatkan, silakan. Tapi yang jadi masalah nggak bisa dimanfaatkan. Kami pernah membaca kitab itu dalam fikih nggak boleh dijual. Akhirnya para peneliti atau siapa yang di situ dibiarinlah kulitnya itu taruh dekat musola Pak, busuk Pak, nggak diapa-apain. Akhirnya mubazir. Kan mubazir temannya setan juga, betul Pak ya? Karena dilarang dijual. Nah, cuman ini Pak. Akhirnya hamba ini melihat paling terakhir sebenarnya nggak boleh dijual. Tapi kalau nggak bisa dimanfaatkan boleh dijual. Boleh dijual, itu paling terakhir, dengan syarat hasil penjualan itu kembali kepada yang berhak menerima, terutama kepada fakir miskin. Jangan Pak, hasil duitnya dipakai beli karpet masjid, habis apa duitnya dibelikan untuk perbaikan WC. Oh bukan itu peruntukannya Pak, tapi peruntukannya kembali orang yang berhak menerima tadi. Gitu ya. Itu kan sering terjadi Bapak Ibu ya. Karena ini perlu hati-hati masalah, ini kan masalah ibadah. Dan ini masalah bulu Pak, karena setiap bulu itu ada kebaikan. Itu ya. Likulli sya'ratin hasanah kata Rasulullah. Setiap bulunya, ada yang pernah hitung bulunya Pak? Wah, tak pernah juga hitung Pak, bulunya sapi itu, kambing itu banyak nian itu Pak. Itu Bapak ya. Ustadz, itu kan satu sapi kan 7 orang ini. Itu dah Bapak ya. Atau kambing 1 orang. Bagaimana pendapat ada yang berkorban Pak Ustadz kan satu apa namanya itu, satu sekolah atau gini, anak-anak nyumbang 50, 100 gitu ya, ini berkorbanlah kambing. Gimana, masuk gak itu Pak Ustaz? Kalau ngambil pendapat Syekh Ali Jabir masuk ya? Gitu Pak ya, nggak menyebutkan satu ini. Kalau pendapat dalam mazhab Syafi'i berdasarkan juga hadis riwayat Muslim, itu 1 ekor kambing 1 orang, 1 sapi mewakili 7 orang, 1 apa namanya onta mewakili 7 orang. Itu yang penuh ini kita pakai. Itu Pak ya. Ustaz, sapinya sapi Bali kecil Pak Ustaz, muat nggak nanti di akhirat kelak? 7 orang lagi gemuk-gemuk lagi yang berkorban, sapinya kecil Pak Ustaz. Kalau dia sudah masuk kategori Pak Bu ya, 2 tahun ke atas, udah sehat badannya semua terpenuhi, nggak ada cacat, ini kan terpenuhi Pak. Allah gantikan hewan tunggangan yang nggak seperti itu nian Pak. Itu Pak Bu ya, kan akhirat hukumnya lain. Maka Bapak kan berubah nanti bentuknya Pak. Bapak kan tingginya kan nggak nyampe 2 meter tak? Ya.
Betul apa ya? Kalau ada 2 meter itu masuk orang tinggi lah itu. Palingan 160, 170. Betul apa ya? Indonesia, Pak. Bapak Ibu nanti kalau di surga, Pak, tingginya itu seperti tingginya Nabi Adam, yaitu 60 hasta, kurang lebih 30 meter, Pak. Bapak berubah, Pak, itu 30 meter, tidak muat lah mesti kita ini, Pak Haji. Itu apa ya? Tidak masuk pintu itu, Pak. Maka pintu surga itu berdasar-dasarkan pintunya surga itu 1200 km kurang lebih lebarnya, Pak. Antara Jambi Medan kayak itu, Pak ya. Pintunya, baru pintunya loh, Pak, belum isi-isinya, Pak. Belum istananya itu, Pak. Baru pintunya. Jangan bangga dengan istana rumah kita, Pak Haji ya. Masih kecil pintunya, Pak Haji. Kita ini besar, Pak. Umurnya 33 tahun. Jadi Pak Haji sudah kadaluarsa, Pak Haji. Dimudahkan kembali sama Bu Haji, insya Allah. Wah, ganteng, cantik, Pak Haji. Pas ketemu dia, sopo iki. Wah, ternyata ketemu saya nih Pak Ustaz. Yang umpamanya Pak Haji, semoga diberikan insya Allah di akhirat kelak gitu ya. Kamu jadi berubah semuanya. Begitu juga hewan tunggangan. Betul, Pak ya? Kamu Allah berikan itu semuanya. Maka jangan takut Bapak Ibu. Jadi tadi masalah ini boleh dijual terakhir, tapi dengan kembali kepada orang yang paling berhak menerima, terutama fakir miskin. Kemudian daging yang dimasak-masak oleh ibu emak-emak di pinggir musola dan masjid belum dibagi, sudah dimasak. Kata Ustaz Abdul Somad, nggak sah. Betul, Pak? Pernah nggak dengar itu, Pak? Ini pernah dengar, Pak? Makanya kalau sebelum terjadi itu, maka para panitia kurban memberitahukan peserta kurban, Pak, nanti kami minta ikhlasnya atau apa hibahnya atau sedekahnya nanti emak-emak atau ibu-ibu masak nanti untuk kita makan bersama. Itu ya. Jadi sudah dibagi duluan. Hasilnya bagian daripada ini. Buat perjanjian. Ya, perjanjian. Iya. Buat apa? Perjanjian. Iya, buat perjanjian. Ijab kabul lah. Kita umumkan lah. Pas bagi kupon juga bisa bagus itu. Atau sebelum dia, Pak Bu nanti kita ada masak-masak gitu ya. Tradisinya, Pak, kan Indonesia macam gitu tradisinya di Jambi ini. Betul ya? Masak-masak Pak Bu ya. Tiba-tiba ditutup, tidak ada masak-masak. Tidak ada ini semuanya. Wah. Gimana ini, Pak? Bapak-bapaknya pada letoy, Pak. Waduh. Gimana ini? Nasi bungkus dikasih ini, terpaksa lah hubungi apa namanya? Telaga Biru. Ada nggak masak? Kami nggak masak juga, Pak. Tambah loyo Bapak Ibu ya. Maka harus ada perjanjian penjelasan dulu, Pak ya. Sebenarnya itu tujuannya baik, Pak. Betul, Pak ya? Tujuannya baik, tapi dengan cara yang baik. Kita kasih tahu, Pak. Nanti Bapak ya ada masak-masak, Pak ya, mohon keikhlasannya. Itu Bapak nanti kita masak, ya mungkin biasanya tulang-tulang, Pak ya. Dimasak soya. Sebenarnya yang paling gurih itu Pak tulangnya itu, Pak. Itu Pak ya. Kalau orang masak bakso, katanya nggak gurih kalau nggak ada tulangnya, Pak. Betul Pak ya? Yang ahli bakso, perbaksoan, Pak. Jangan tulangnya. Ya, jangan tulangnya Rian. Tapi kalau di Medan tulang makan tulang. Makan tulang. Tulang makan tulang. Iya, Bu. Lanjut. Sering banyak sapi. Nah. Apa namanya terjadi lagi khusus. Hmm. Tanam boleh. Iya, diapain Bu? Dikuburin. Dikuburin. Kalau nggak bisa dimanfaatkan, bagaimana ya dikasih? Nggak bisa lagi mengolahnya, ya bisa dikasih hewan atau apa. Biasanya kan dimakan ikan atau apa. Kalau nggak bisa dimanfaatin ya cari yang bisa dimanfaati dulu Bu ya, jangan langsung dibuang. Tapi kalau masih bisa, kalau nggak bisa ya sudahlah dikuburin. Itu Pak ya. Kalau orang Arab itu biasanya nggak ngambil itu Pak. Indonesia itu paling jeli Pak. Semuanya lewat Pak. Jeruan-jeruannya Pak lewat galau Pak. Betul Pak. Masakan paling enak tengah malam. Jeruan-jeruannya lewat galau. Itu Pak ya. Oke, selesai cukup untuk kita buka tanya jawab Pak. Betul. Lanjut Pak. Siap, terima kasih Mas Yud. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini memang perbincangan topik yang sangat namanya hangat, dibilang ngerti-ngerti tapi ternyata rumit ya. Pengalaman yang dulu-dulu tuh jadi mohon ampun kita sebesar-besarnya ada yang langsung membagi 30% 33% untuk
yang kurban, 33% untuk yang fakir miskin, 33% untuk panitia. Bayangin tuh Pak. Kita harus mohon ampun kalau kita sampai seperti itu. Karena itu yang seperti itu pemahamannya banyak loh yang seperti itu. Yang tidak memahami ternyata panitianya harusnya dibayar. Jadi alhamdulillah kalau di Masjid Al Munawwarah setelah berapa tahun ini kami memutuskan untuk membayar panitia. Panitia itu tak mendapatkan kupon karena dia sebagai warga, tapi bukan sebagai kupon sebagai upah dia. Jadi kita membayar panitia itu. Dan untuk yang jagal juga kita bayar. Kita tidak memberi dia daging ini itu enggak. Kita bayar dia. Nah cuman gini Pak Ustadz, memang betul Pak Ustadz. Saya mau tanya dulu nih, itu dulu zaman Nabi atau zaman sahabat-sahabat itu isi perut itu diolah apa enggak sih sebenarnya? Harus diberikan atau enggak sih gitu loh Pak Ustadz? Tahu nggak ada orang Padang saat Itu belum ada orang Padang tuh. Kalau orang Padang selesai tuh. Karena memang betul ada itu susah betul ngolah isi perut itu yang lain ususnya. Wah, 1 orang, 2 orang, 3 orang itu pun harus ada air yang ngalir yang ini semua kan. Kalau nggak coba kemana-mana baunya kan. Apalagi di masjid kan? Iya betul. Wah, itu kita tuh bingung gitu kan. Kadang-kadang betul ini ada yang kita kubur, ada yang enggak. Mungkin kalau hati, jantung kita masih bisa bagilah potong-potong ya. Tapi kalau usus, babat semuanya gitu-gituan gimana tuh Pak Ustaz? Siap. Masya Allah, ini bagus sekali. Kaitan dengan ibu aja tadi. Gitu ya. Apakah ususnya itu di zaman Nabi dimanfaatkan atau gimana? Saya belum sampai informasi itu bahwa Nabi itu menggunakan. Tapi pernah saya hidup di Arab. Bagaimana orang Arab? Artinya kan kurang lebih itu tidak lebih kan Muslim itu. Bahwa orang Arab itu sebenarnya yang kayak gitu nggak dimanfaati, dibuang. Pada umumnya dibuang. Itu Pak. Yang pandai menggunakan itu orang Indonesia Pak. Yang memanfaatkan. Gitu Pak ya. Jadi kalau orang Arab yang betul-betul daging ini dia nggak. Ini bahkan kulit-kulitnya kalau masih bisa dimanfaatkan kan bisa dimanfaatkan dulu kan tempat air minum. Ya di zaman dulu nggak ada seperti itu. Kalau bisa dimanfaatkan. Tapi kalau jeroan-jeroannya ini kan tidak semua spesial. Kalau Ahmad melihat di Arab itu memang nggak dipakai itu enggak. Yang jeroan itu ya. Yang usus tempatnya tai itu ya. Iya. Tapi paling gurih Pak itu sebenarnya itu. Iya, walau maksudnya kan namanya susah, olahnya susah kan. Iya. Tapi paling bikin banyak penyakit. Nah, itu. Mudaratnya juga banyak. Iya. Itu ya. Jadi kalau bisa manfaatkan. Kalau nggak bisa, ya dikuburkan aja. Itu kuncinya Pak. Berarti boleh ya Pak Ustadz ya. Jika memang kita kekurangan orang yang untuk mengolahnya apa semuanya, kita nggak ada air yang mengalir, airnya kurang semuanya, kita boleh kuburkan ya. Bisa daripada mubazir, daripada membuat penyakit atau bau, betul Pak ya. Karena kan kalau kita pernah kan dapat kurban, terus dalamnya ada yang gitu-gituan gitu kan, ada usus, ada babat, dibagi-bagi sedikit. Itu mungkin nggak dimasak juga mungkin sama yang terima. Dimasak karena mau dibikin sop 1 mangkok nggak jadi ya kan. Cuman seberapa helai gitu kan. Harus cepat penanganan karena itu baunya busuk. Harus dimasak cepat. Iya betul. Karena itu memang paling sensitif. Iya. Kalau kami biasanya menghubungi kawan-kawan, ada mau nggak ngambil ini? Ditanya dulu. Nah, biasanya yang pandai itu Wong Kito Jawa itu biasanya ada teman saya. Bisa nggak pandai bikin? Oh boleh Ustaz, boleh saya mau. Nah itu kan kita nggak pandai Pak. Iya. Nah ada yang seperti itu. Itu pokoknya usaha dulu. Ada ikhtiar, ada penada kebaikan, contohnya dihibahkan. Ini ambil aja. Gitu. Nah, maksud saya itu secara syariahnya apakah Secara itu syariah, diolah atau tidak gitu. Kalau memang nggak bisa kita olah, bukan kita ahlinya kan nggak menjadi tuntutan. Nggak menjadi tuntutan. Bisa dikuburkan kan itu masuk bagian kotoran. Kan tempatnya kotoran itu Pak. Iya betul. Di Arab nggak dipakai Pak itu ya. Yang biasa itu dagingnya. Itu yang kamu lihatkan. Orang Arab kalau masak kan itu kambing puter. Betul apa ya? Ada nggak pernah lihat jeroan-jeroannya masuk situ Pak? Enggak Pak, enggak. Dia hanya kambingnya betul itu Pak. Betul apa ya? Kalau ekornya ya ada dimanfaatin. Kalau dia kan mahal juga ekornya itu Pak. Ya, betul apa ya? Buntut ya, sop buntut. Nah, itu ya. Mahal itu. Nah, itu. Seperti itu Allah. Baik, terima kasih banyak.
Ada lagi pertanyaan? Ayo, yang mau ditanyakan? Nah, silakan Pak. Iya sambil Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz ada menyampaikan orang yang sombong. Orang yang sombong itu otomatis tidak bisa masuk surga. Jadi saya minta berjelas sombongnya seperti apa. Jadi mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Dan tadi Pak Ustadz juga tadi menyebutkan tentang NPWP. Nomor ya kan sebentar lagi kita akan pilkada. Jadi kalau kita ini memang sudah center sekali Pak di masyarakat. Nomor piro, wali piro. Nah, ya kan? Jadi takutnya nanti kalau kita tidak bertanya, tidak tahu, bisa menjadi yang menerima haram, yang dipilih haram juga atau gimana Pak? Tolong diperjelas Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak kita ya. Itu Pak ya masalah sombong. Kesombongan itu bisa berbagai lini. Kata sombong itu dari kata takabur, kabura artinya membesar. Kalau kita meneliti dengan secara bahasa. Membesar artinya dia merasa dirinya lebih besar, yang lain jadi kecil. Maka sebenarnya kesombongan itu yang berhak itu hanya Allah. Karena Allah punya sifat nama Asmaul Husna, namanya Al Mutakabbir. Ada kan itu Pak? Ada kan Pak? Bu? Al Mutakabbir. Sedangkan hambanya kita sebagai manusia nggak berhak memiliki itu. Nah kategori kesombongan itu yang mana aja? Gitu ya. Bisa perihal duniawi bisa. Contoh mungkin masalah gelar duniawi kita dapatkan, atau mungkin kekayaan duniawi kita dapatkan, sehingga kita merasa besar dibanding dengan orang susah, orang miskin. Kan ada kesombongan di situ secara duniawi. Secara akhirat bisa juga terjadi, ibadah bisa terjadi Pak. Contoh, kita ini biasanya rajin sholat, rajin ke masjid, melihat tetangga-tetangga orang yang di masjid nggak sholat Pak. Ada itu biasanya itu timbul, ini calon penghuni surga neraka kayak ini. Ini Pak, ini maaf ya, ini menyinggung diri sendiri Pak. Betul apa ya? Ya biasa kita rajin ke masjid, kita menengok orang yang nggak sholat. Ini kayaknya ciri-ciri penghuni neraka ini. Nggak mau sholat, nggak mau ini, betul apa ya? Ujub ya Ustaz ya? Ada kesombongan, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling bagus gitu ya. Yang lain kayaknya bawah gitu ya. Ini bahaya nih, berbentuk ibadah. Maka ada penjelasan dalam Hikam Ibnu Athaillah Sakandari bahwa siapa yang merasa dirinya paling ahli sedekah, paling rajin sholat, paling ahli ibadah, maka hakikatnya manusia itu fahuwa mutakabbirun haqqan, dia sebenarnya orang sombong. Ngeri Pak? Pakai kopiah haji Pak? Sudah haji? Saya sudah haji, tiba-tiba gak dipanggil Pak Haji Pak. Sewot Pak. Kalau di Sulawesi Pak, kalau nggak ditulis haji Pak nggak datang ke undangan. Sewot Pak. Saking mahalnya naik ke tanah suci. Maka Sulawesi terkenal dengan hajinya Pak. Masih muda-muda harus naik ke tanah suci. Kenapa? Kan menaikkan status Pak. Status Pak. Kalau belum haji tinggal belakang, cuci piring. Itu istilah itu. Tapi kalau sudah haji, pakai baju kebesaran yang dililit kepala di belakang, pakai pedicure, pakai kain sutra, kipas Pak. Apalagi sudah alat kecantikannya udah lengkap Pak. Itu Bapak ya. Waktu sholat, Pak Haji, Bu Haja, ayo kita sholat. Nantilah dulu. Ini sudah mahal biayanya. Ini haji matrut, haji tertolak Bapak Ibu. Saya ini ada sedikit kisah Pak supaya Bapak Ibu tidak ngantuk. Suatu ketika ada iring-iringan pengantin di Sulawesi terkenal. Pada haji-haji kalau yang pada naik di mobil itu Pak, tinggal satu yang belum naik. Bu, yang belum haji nggak boleh naik di mobil ini. Nah ini cerita Pak, saya dapat dari sana Pak ceritanya orang Sulawesi Pak. Akhirnya apa terjadi? Apa kata ibu yang satunya belum haji? Bu, bagaimana bisa mobil berjalan? Kuncinya ada sama saya. Ternyata pemilik mobil itu belum haji. Nah, rasain loh, turun kalau lah tuh. Karena kalau sudah haji di sana, apalagi sudah dokter, Pak. Wow,
Oh, naik uang naiknya mahal Pak, miliaran itu bisa tuh. Itu maka terkenal itu uang naik itu Pak. Tapi Ustaz bisa nggak nego? Bisa Pak. Bisa Pak, tergantung situasi dan kondisi. Biasanya kalau orang toko, orang soleh itu apa dilihat, nggak lihat itu Pak. Karena ada juga orang baiknya Pak ya. Karena orang Sulawesi, orang Padang, orang Medan itu 11-12 semua itu. Itu Bu ya. Itu Bu ya, ada kelebihan masing-masing. Itu Bu ya. Iya. Saya dulu tahu gimana? Nggak juga Pak. Uang panennya nggak juga, biasa Bu. Itu Bu ya. Nah, itu contoh ya. Kita kembali lagi tadi, Bapak tadi mutakabir ya. Itu yang sebagai tingkat masalah ibadah ini yang paling berbahaya. Karena ada gelar-gelar ibadah di situ, gelar-gelar akhirat umpamanya itu kita merasa dirinya kita paling lebih. Maka Bapak harus merasa kurang. Maka kalau penampilan kita di depan manusia harus sederhana. Kalau berpenampilan kepada Allah harus lebih bagus. Betul Bu ya. Kalau kita di depan Allah merasa kita ini, ya Allah, saya ini banyak nih yang dosa. Itu Bu. Tapi kalau sesama manusia penampilan sederhana aja Pak. Itu Bu. Itu yang disukai oleh Allah. Itu. Bagaimana NPWP Pak? Ini yang sensitif ini Pak. Bapak Ibu apakah sokongan atau gimana? Kalau penceramah kan sudah banyak ini masalah ini kan arasi mutasyifin. Nah, sampai ada Pak Ustaz Yusuf ngapa bahwa orang yang menyogok disogok itu enggak berdosa Pak, tapi neraka langsung Pak. Nah, itu astagfirullah. Dan ini yang terjadi hari ini. Nasihat banyak tapi itu tetap lain cerita Pak. Hanya nasihat keagamaan seperti di tempat-tempat seperti ini. Tapi bukti di lapangan lain cerita lagi Pak. Ya tinggal tunggu aja Pak pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hasil yang diawali dengan duit ada kezaliman sebenarnya di situ. Dia sebenarnya nggak berhak, tapi dia memaksa suatu keadaan itu. Semua namanya pemimpin itu bisa saja terpilih. Tapi kalau Allah nggak ridho, ya musibah azab. Bisa terpilih Pak. Tapi kalau Allah nggak ridho, tapi yang pemimpin yang kita cari adalah pemimpin yang terpilih yang diridhoi Allah. Itu menjadi catatan yang tidak pakai macam-macam. Dan sekarang kalau tidak pakai itu Pak, menurut otak kita kayaknya nggak susah golnya Pak. Betul tak ya? Udah disetting Pak. Ya siapa pemenangnya Pak? Betul tak ya? Jadi seakan-akan pemilih itu kayaknya nggak ada manfaatnya. Ya, tapi kita nggak boleh putus asa. Betul tak ya? Selalu lah. Yang penting jangan berada di pihak itu Pak. Itu ya. Karena sekarang sudah Allahu Akbar. Anak buah Dajjal sudah ada di mana-mana. Itu ya, kita yang penting nggak berada di pihak itu Pak. Jangan kita berada di jalur itu Pak. Karena sesuatu yang diawali dengan seperti ini yang tidak baik maka akan berakhir fatal Pak. Tidak bahagia Pak. Bapak mau bahagia atau tidak bahagia Pak? Pasti maunya bahagia. Berarti dalam kebenaran. Dan kebenaran itu ujiannya besar Pak. Betul Pak ya? Harus sabar Pak. Apalagi namanya Pak Sabarudin. Haruslah bersabar. Seperti itu jawaban kita Bapak Ibu Haji ya. Lanjut. Tetangganya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Pak Ustadz. Ya. Ini sesuai dengan topik pemberian hewan kurban dari kepada yang berhak menerimanya. Iya. Sepengetahuan kita yang berhak menerimanya itu kan fakir dan miskin ya Pak Ustadz ya. Paling utama. Paling utama. Nah sementara kan kalau kita lihat dikatakan tradisi juga enggak atau kita lupa rata-rata kan setiap kampung setiap itu kan masjid dekat-dekat itu ya kan kadang-kadang satu kampung itu ada 2 tempat yang memotong hewan korban ya kan. Nah sementara di situ rata-rata yang miskinnya sedikit kurang. Nah kebanyakan kan kita akhirnya panitia ngasih kepada yang mampu ya kan. Tapi kalau kita drop juga dari ke tempat yang miskin juga mau masaknya pakai apa? Betul. Terus satu, yang kedua dia mau nyimpannya ya kalau ada kulkas, kalau enggak ya kan. Jadi mubazir juga. Nah jadi supaya kita nih tepat sasaran, itu mohon saran dan pendapat dari Pak Ustadz. Terima kasih. Sama. Luar biasa. Sekarang pengolahan kurban itu sudah semakin baik dan semakin canggih, tapi ya ada yang mungkin kurang pas atau gimana. Bahkan di satu kampung ada sampai ratusan yang berkorban, kan sudah jadi program. Betul apa ya? Pokoknya berkorban kalau penduduknya itu, betul apa baru dibagi. Kemudian mendrop. Nah itulah sekarang berbagai organisasi kebaikan banyak yang melakukan itu, didrop ke daerah-daerah yang tidak berkorban. Itu Pak ya. Dengan pemanfaatannya sebenarnya asal berkorban itu adalah dagingnya langsung dibagikan. Kalau akikah kan dimasak dulu baru
makan bersama. Itu Pak ya. Nah, sekarang kita melihat ada pengolahan kurban itu dengan pakai seperti sarden gitu ya. Ada pakai pengolahan pakai kaleng. Gitu Pak ya, supaya lebih awet. Ustadz, katanya daging kurban itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Itu Pak ya. Itu sebenarnya nasihat bagi kita pada umumnya bahwa daging kurban itu kalau memang kita bisa manfaatkan ya dimanfaatkan memang untuk dibagi bersama. Tapi kalau memang nggak bisa kan itulah masuk dalam kulkas. Kayak di Saudi itu Pak, itu bukan orang Saudi semua yang memakannya, tapi di drop kepada negara-negara Islam. Itu Pak ya. Dan itu masuk dalam kulkas. Kami dulu waktu mahasiswa di negeri Syam. Dari mana ini? Hewan kurban dari sana, dari Saudi. Oh, Masya Allah, ontak. Gitu Pak ya, ada macam-macam lah itu varian gitu daging. Oh ternyata sudah berhari-hari bahkan bulanan baru drop ke negara luar. Itu Pak ya. Jadi dengan cara diawetkan. Apakah pakai sarden, pakai kaleng atau apa baru di drop kepada orang-orang miskin. Ya mungkin dengan cara sosialisasi pendidikan kepada masyarakat kita. Karena kalau kita hanya ibaratnya penduduk setempat mengolahnya, hanya yang menikmati hanya setempat. Sebenarnya sah-sah saja Pak. Tapi tetangga sebelah itu ya jadi kasihan. Ada yang melakukan korban, ada yang enggak Pak. Ada yang sebenarnya tergantung juga panitianya Pak. Ada yang menggerakkan jalan, tidak ada yang menggerakkan enggak jalan Pak. Lu tahu ya. Saya melihat di sini bukan masalah ekonomi aja, tapi ada orang motor penggerak di situ yang menjadi penggerak kebaikan sehingga terjadilah itu. Maka bisa dibentuk suatu sistem dengan cara baik, cara modern, cara bagus sehingga itu bisa mendapatkan merata kepada penduduk kita yang susah. Tinggal bagaimana menghubungi organisasi atau dengan pihak setempat, pemerintah setempat untuk bagaimana pengelolaan ini dengan secara cantik dan bagus. Gitu Pak ya. Tak secara yang dulu-dulu tadi seperti itu. Betul Pak ya? Makanya sistemnya itu sampai sekarang kan tidak dapat kita. Di kampung-kampung ya kan? Ya karena belum ada penggeraknya Pak. Nah itulah maksudnya supaya ada penggeraknya itu mungkin melalui dakwah-dakwah seperti ini nanti kan ada masukan-masukan gitu ya, ada yang menggerak gitu ya. Memang perlu ada sistem Pak. Pemerintah yang memberikan wadah sebenarnya. Itu Pak ya, kan kita butuh pemerintah Pak untuk menggerakkan semua ini bisa tersalurkan kerjasama dengan Pak RT. Betul tidak Pak ya? Insya Allah kalau memang ada yang kebaikan itu bisa terjadi. Kadang-kadang satu tempat berlebih, di tempat lain nggak ada. Contoh Bapak Ibu, kalau mau menyumbang nanti ke panti asuhan, tanya dulu Pak. Saya pernah ada kawan panti asuhan. Ustadz mau nerima daging enggak? Oh jangan Syekh, saya sudah kebanyakan. Itu Pak, tanya dulu Pak. Justru kadang-kadang yang orang-orang miskin itu yang nggak terkena, yang nggak dapat. Betul Pak, maka perlu betul-betul kita jeli. Karena ada orang kalau sudah tempat resmi bagus Pak, orang gampang dapatnya. Kayak tempat sekarang yang jelas itu panti asuhan. Betul Pak ya, ada tempatnya. Maka kalau mau ngasih isi tanya dulu Pak. Sudah adakah atau sudah cukupkah atau gimana? Gitu Pak ya. Karena takutnya nanti kita malah numpuk di situ. Betul Pak ya. Harus bijak lah Pak, harus bijak. Itu ya. Allah. Tapi orang miskin juga pandai-pandai Pak, jangan sampai diperjualbelikan Pak. Dapat akhirnya jadi persatuan cari daging kurban. Nah, sudah itu dijual Pak. Astagfirullah. Halal nggak Ustaz? Uangnya Ustaz? Ada permainan itu Pak. Nah, maksudnya secara status dia tuh memang dia berhak menerima. Ya dia berhak menerima, tapi jadi permainan. Ini ada niat berikutnya ini. Kalau niat untuk mengkonsumsi dan sesama orang miskin itu halal. Tapi ketika ada niat di sini menambah omset, menampung gitu ya, dengan menjadikan suatu kesempatan. Betul tak Pak? Suatu kesempatan kapan lagi? Itu Pak. Akhirnya saling ada calling-calling Pak. Ada perkumpulannya Pak. Nah ini yang jadi seakan-akan ada penipuan dirinya dengan Allah. Itu Pak ya. Ada terselubung, ada niat terselubung ini yang bermasalah. Ada sindikat, sindikat. Sama dengan preman Ka'bah Pak, hati-hati Pak ini maaf ya. Kalau Bapak Ibu mau mencium Hajar Aswad, hati-hati ada perempuan contohnya. Bu, mau cium aja Pak, ayo Bu dibantu. Ramanian, nanti diikuti sama ibu itu preman Ka'bah itu. Itu Pak ya, itu mafia Ka'bah itu. Itu hati-hati. Astagfirullah. Itu depan Ka'bah loh Pak. Itu ya. Di Ka'bah aja ada setannya coba. Apalagi di sini ya Pak. Lebih parah lagi Pak. Tapi setan Arab Pak lebih parah Pak daripada setan Indonesia Pak. Iya Ustaz, makanya Nabi semua turun di Arab Ustaz. Sedikit Mas, masalah dengan pemberian pada orang miskin.
tak salah dengar karena orang miskin itu dia boleh menjual. Karena dia kan nggak mungkin daging terima nasi nggak ada. Jadi sebagiannya menjual dagingnya dan dibelikan beras gitu kan, minyak gitu kan. Itu boleh enggak? Oh, Masya Allah. Kalau kelihatannya memang nggak ada berasnya kan? Iya, masa dagingnya dimasak, masa nggak ada? Ya, masuk Iya. akal bisa diterima. Ya. Bukan sebagai terselubung, bukan sindikat. Tidak. Ini kebutuhan betul. Ya. Ya, wajar ini. Ya. Wajar. Ada Makanya tempat nyimpan Ustaz. Iya, ada Tempat nyimpan nggak penyimpanan, ada. Pak. Ya, Masuk bahkan akal. Karena miskin banyak yang ngasih kan, Nah, makan ada betul. 10 Betul. becek ada tuh di sendiri aja gitu kan. Nah gitu. Yang penting bukan sindikat Bu ya, bukan Bukan. sebagai permainan. Atau dijual kepada tetangga sebelah gitu kan. Iya iya iya. Apa namanya seikhlasnya gitu. Seikhlasnya ya. Makasih. Dikasih dikini yang malah merutu-rutu. Iya kalau itu wajar Bu ya. Karena dia masa nggak makan daging doang, nggak ada pakai nasinya Pak. Betul apa Bu ya? Kalau ada yang pesen gimana Ustaz? Maaf ya. Pesan apa? Ini yang korban nih yang pesen. Nanti aku tolong ya. Minta yang ini tenderloin katanya, yang bagian atas paha atas katanya boleh. Boleh kasih gitu Ustaz? Wah itu tidak bisa. Itu Wah, nggak harus- boleh. Harus dibagi kan ada di bagian dapat ini kan dibagi biasanya adil Pak. Iya betul. Biasanya dagingnya itu ini dapat, ada ini dapat, semuanya dapat itu Pak. Biasanya dipotong-potong Pak. Iya betul betul Ustaz. Dipotong-potong. Kalau Berarti nanti pesan 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 ya Ustaz ya? iya Pak, pesan khusus itu Pak. Iya. Kayak mau masuk kelompok PAB Pak. Nah, ini ada pesan. Malah daging khas dia. Nah. Nah itu seakan-akan itu dia ngasih tapi nggak rela. Oh, itu permainan itu Bu, astagfirullah. Hati-hati. Itu namanya ada kezaliman di antara saudara-saudara. Pasti kalau semua ditanya mau nggak dapat daging asnya, pasti mau galau. Itu dah dia. Masakan dia udah apa yang enggak? Itu dah Bu. Di depan orang kan sama. Itu dah. Hati-hati Bu. Ini ada permainan itu Bu. Jangan jadi sindikat. Astagfirullah. Baik, ada lagi? Mau tanya? Oh, Satu, dua. Yang kedua dulu ya, Bang. Yang muda dulu nih, yang muda. Memuliakan orang tua kita. Wajib fadal wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tas kita mau panitia kurban ini. Iya, siap. Soalnya di tempat kita ini sudah ada 10 ekor sapi. Mantap. Misal ya. Misal. Lantas kita mungkin di daerah di desa tertentu orang tidak ada berkorban di situ, penduduk miskinnya banyak. Tapi kita di situ sapinya yang kita serahkan di situ untuk dipotong di desa itu. Nah ini gimana? Bagus. Kalau yang penting amanah terlaksana. Kenapa tidak Pak? Kami sudah kebanyakan bahasanya itu ya. Nah, maka kami drop ke daerah yang ini untuk disembelih di situ. Dengan kita sudah manajemennya sudah bagus Pak, sudah konek-koneknya sudah bagus, sudah jelas semuanya, sudah transparan. Dan peserta kurban juga tahu, betul Pak ya, bahwa sebagian hewannya di situ sudah di drop. Nanti juga yang berkorban itu kan dapat juga daging-daging yang lain. Iya. Itu Pak ya. Pasti dapat juga insya Allah kan sepertiga orang yang berkorban. Ya tetap Itu- pembagiannya tetap seperti Tetap. itu. Itu sangat bagus Pak, sangat bagus. Daripada menumpuk banyak di Di satu tempat. tempat yang 10 itu Pak, apalagi 20 Pak. Wah 10 ekor itu kerjaannya itu lumayan lama itu Pak Ji. Dan jadi pengalaman, jadi itu jadinya motivasi juga untuk penduduk setempat. Betul Pak. Misalnya tahun ini mereka kita kasih ini Iya. untuk di masjid. Tahun besok ternyata di masjid itu jadi 4 ya sapi orang berkorban. Bisa jadi. Karena mungkin nggak ada yang mengajak, nggak ada promotornya di situ. Ada yang menggerakkan, betul Pak Ji. Biasanya kalau ada penggerak itu biasanya bisa. Nah itu dengan pancingan lah, memancing orang supaya berbuat itu sangat bagus Pak. Jadi ada pembagian dengan saudara. Betul, itu sangat bagus kalau bisa. Silakan Pak. Silakan Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya Ustaz masalah SK-P3 kada dia. Maaf ya saya tidak. Ini kan kadang Ustaz ada mungkin niat mungkin mau umroh atau haji. Tapi baru diangkat itu gaji pertama rasanya alau-alam kalau kita mau setor jangankan haji, umroh pun setornya kurang mungkin. Jauh banget. Jauh banget gitu. Nah ini Ustaz
kalau ini ada nih sebagiannya teman misalnya menggadaikan SK-nya dengan bank konvensional, itu hajinya gimana Ustaz? Nah, itu yang saya tanyakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dana talangan, Pak. Atau di sekolah duluan itu SK-nya, Pak. Itu yang dicari-cari oleh bank. Allahu Akbar. Jadi bagaimana hukumnya? Kita harus melihat dalam pelaksanaan haji itu ada namanya melalui secara fikih, ada secara batin, adalah secara hakikat sebenarnya. Kalau kita melihat secara fikihnya, kalau dia terpenuhi suatu perkara hajinya, sah hajinya, tapi diterima atau tidak, wallahu alam. Nah, di sini melalui dengan bank konvensional dengan cara-cara riba umpamanya, Pak ya. Dia melakukan itu berarti dia pakai cara yang haram untuk bisa naik ke sana dengan memaksa seperti itu. Betul tak, ya? Berarti dia datang ke sana dengan cara-cara yang nggak halal. Kalau kita melihat secara fikihnya, Pak ya. Nah, sampai-sampai ada hadis Nabi dari Abu Daud, sesuatu yang dari sumber yang tadi seperti ini dari konvensional, apakah riba dan sebagainya, pakai haji. Labbaik Allahumma labbaik, kan itu kan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Wah, itu kan nikmat sekali kalau kita dengar itu, Bapak Ibu ya. Apa kata Allah? La labbaik wa la sadaik. Tidakkah aku terima labbaimu sama apa yang kau doakan? Karena apa yang kau pakai sumbernya haram. Gitu ya. Maka bisa tidak terima. Itu ya. Tapi secara sah bisa saja sah. Tapi terima wallahu alam. Itu ya. Maka hati-hati kita naik ke tanah suci betul-betul. Maka orang Arab yang belum muslim pun dulu, belum waktu zaman Nabi, belum dia, kan orang Arab kebiasaannya kalau bulan Zulhijjah dan Zulhijjah itu mereka tidak boleh perang. Dia menanggalkan itu dulu karena untuk melayani jemaah haji, dan ketika melayani jemaah haji dia betul-betul cari yang harta yang halal. Dia tahu bahwa ini perkara halal, ini perkara haram, karena bertentangan dengan batinnya nggak boleh dipakai. Yang betul-betul pelayanan haji semua itu harus sumber halal. Padahal itu belum zaman Nabi, mereka sudah melakukan. Gitu Pak ya. Apalagi kita ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan maksa Pak, jangan maksa. Masalah disekolahkan itu Pak SK-nya Pak, enggak Pak. Bagaimana saya kasih jurus Pak? Bukan dikasih jurus Pak. Boleh Pak ya. Naik ke tanah suci itu adalah betul-betul panggilan Allah, bukan masalah duit banyak. Bapak Ibu, saya berniat naik haji itu waktu masih kelas 1 sanawiyah atau kelas 1 SMA lah kurang lebih. Ya Allah, hamba ini kepingin rasanya berziarah ke Baitullah. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Rasanya hatiku menggebu-gebu dari dalam Pak. Niat yang kencang Pak. Hamba ini orang kampung, orang yang biasa boro-boro mau daftar haji orang tua aja nggak Pak. Itu Pak ya. Tapi kalau punya cara Pak. Itu Pak ya. Yang penting batinnya kuat, niatnya kencang untuk bisa ke Baitullah. Kita selalu berhusnuzan. Alhamdulillah hamba ini sekolah dapatlah beasiswa ke luar negeri. Itu Pak ya, sampai ke negeri Syam, Syria. Alhamdulillah kami selesai tepat waktu. Fasilitas dari negara, siapa yang selesai tepat waktu maka dapat fasilitas haji Pak. Kawan-kawan banyak juga nggak dapat Pak. Saya ditelepon Pak itu, Mar, urus paspornya, datang ke kedutaan untuk dapat visa haji. Kayak rasanya mau terbang Pak. Saya nggak pernah terpikirkan itu Pak. Tapi kalau Allah sudah tunjuk kita, mudah nian itu hidup Pak. Itu ya. Saya tidak keluar duit Pak, banyak. Bahkan negara yang menggaji kita. Gitu ya. Bisa umrah, bisa begini dan sebagainya. Saya tidak pernah mikir itu bagaimana mau cari duit, caranya gimana Pak. Allah yang kasih cara Pak. Cuma karena kita manusia itu suka instan. Ini bahasanya. Karena sudah depan mata Pak. Ah, saya kalau tidak dipakai sekolahkan SK ini. Itu musibah Pak. Ada pegawai Aceh Pak, saya pernah baca benar atau tidak. Dia minjam 200 juta Pak. Dalam tempo 15 tahun. Dia mau lunasin Pak. Dilunaskan kena denda itu. Penalti. Itu apa ya? Dia harus lunasi sampai 300 juta Pak. Kalau dia ikut cicilannya sampai 500 juta Pak. Dia pinjam 200, harus kembali 500 juta. Bank Syariah Aceh Pak. Ini bukan konvensional Pak. Astagfirullah. Jadi lebih 2 kali lipat daripada bunganya itu Pak ya. 200 dipinjam kembali 500. Berarti 300-nya itu Pak. Kita kemana itu? Itu Pak ya. Oh, itu senangnya itu Bang itu Pak, senang itu. Ya itu Pak ya. Udah capek kerja Pak, akhirnya sudah
sekolah di situ Pak. Itu dah biar, maka mohon tidak dipakai cara itu. Mohon tidak dipakai cara itu. Jangan tergiur. Nanti seiring waktu berjalan nanti Allah kasih, ya Allah ngiler nih yang rasanya aku ini mau ke tanah suci, ya Allah ini doakan ya. Tapi kalau ada orang jemaah haji selalu minta doakannya di depan Ka'bah, tempat-tempat mustajab. Ya sebut nama saya Pak ya. Saya biasa seperti itu Pak. Maka kalau Bapak Ibu kalau ada orang mau naik ke tanah suci kan doanya mustajab itu Pak, orang musafir itu. Jangan titip cerek warna kuning Pak sama sendok kuning Pak ya. Titip doa. Titip doa Pak. Minta didoakan di tempat mustajab. Wow, kalau Allah sudah mau panggil Pak, pakai MPC Pak, mbuh piye carane Pak. Nah itu wojo paham Pak. Mbuh piye carane. Nah, bagaimana caranya sampai Pak. Itu Pak Bu ya. Itu Masya Allah, jadi jangan dipakai itu Pak. Sudah ada keluar SK, barusan keluar Pak langsung masuk lagi sekolah Pak. Sudah capek sekolah dari dulu Pak, sekolah lagi dia Pak. Maaf ya, masih ada menyinggung Bapak udah. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi pertanyaan terakhir, saya kasih kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Masya Allah. Pertanyaan penutup? Oke, baik kalau begitu. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu kita tutup hari ini. Pak Ustadz, kita minta tutup dengan doa Pak Ustadz. Pertamanya minta doa untuk kesembuhan anggota kita juga, jemaah kita, Pak Haji Dastar.